Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wulan Pustadewi. Di sini saya akan membuat video tutorial membuat IP DHCP di Debian 12.11 menggunakan VMware. Nah, sebelum itu saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu IP DHCP. IP DHCP adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Secara sederhana, DHCP adalah protokol jaringan yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Kalau di jaringan tidak ada DHCP, setiap komputer harus disetting IP-nya secara manual, satu-satu. Tapi dengan DHCP, server akan otomatis memberikan IP address, subnet mask, gateway, dan DNS ke setiap perangkat yang terhubung, seperti laptop, HP, atau komputer lain. Nah, langsung saja kita mulai. Di sini kita akan mencek dulu apakah kita mendapat IP atau tidak, yaitu dengan perintah IPA. Nah, di sini saya akan menggunakan INS34. Di INS34-nya tidak ada IP, jadi kita buat dulu karena kita akan membuat IP DHCP-nya atau memberikan IP otomatisnya ke klien atau ke komputer saya. Nanti kita akan menceknya di control panel. Pertama kita tambahkan dulu IP ENS34-nya, itu IPA salah nano etc network interface. Nah, di sini kita tambah ya teman-teman. Kita ikutin saja yang atas, allow hotplug INS 34 IFS INS 34 inet static. Kita tab, kita tambahkan address-nya. Address di sini saya akan menggunakan IP address dengan yaitu 192.127.17.7/27. Sudah, lalu kita Ctrl X, Y, Enter. Nah, setiap kita habis menambahkan sesuatu dalam nano, kita harus service, tergantung itu. Nah, untuk service network ini itu dengan perintah service networking working restart. Nah, kita tunggu saja teman-teman. Nah, setelahnya kita akan install paket DHCP server di Debian. Tapi sebelum itu kita akan update dulu biar lancar di downloadnya. Nah, sebelum di-update juga kita harus menambahkan repository, yaitu dengan perintah nano etc apt source list. Nah, repository ini bisa ditemukan di internet, yaitu repository Debian 12.11. Nah, di sini yang tadi udah ada isinya. Nah, isinya ini kita matiin dulu teman-teman. Kita pakai repository yang baru. Jadi tadi saya udah salin, lalu tinggal kita paste saja. Kita tunggu, dia akan berjalan sendiri, akan terisi sendiri. Sudah, lalu sama seperti tadi, Ctrl X, Y, Enter. Nah, untuk ini kita langsung saja apt update, Enter. Nah, kita tunggu teman-teman. Kalau git berhasil, tapi kalau IGN tidak berhasil. Nah, faktor tidak berhasilnya itu bisa dari internet atau repositorinya ada yang salah, seperti itu teman-teman. Jadi kita tunggu saja ini. Nah, sudah, lalu kita install paket DHCP-nya, yaitu dengan perintah apt. Ntar dulu teman-teman, kita clear dulu biar kelihatan teman-teman. Enter. Nah, perintahnya adalah
apt install isc dhcp server, enter, kita enter, kita tunggu. Nah, di sini memang failed karena kita belum. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya setelah instalasi selesai, sekarang kita edit file konfigurasi DHCP-nya, yaitu nano etc dhcp dhcpd conf. Di sini kita akan masukkan subnetting yang sudah kita hitung tadi. Nah, sebelum kita kesini kita harus bisa menghitung subnettingnya teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan subnettingnya. Di sini saya menggunakan alamat IP yaitu 192.127.17.7 dengan size 27. Nah, size 27 ini menunjukkan bahwa dari total 32 bit pada alamat IP versi 4, 27 bit pertama digunakan untuk bagian network, atau 77 binary 1 digunakan untuk bagian network, dan 5 bit sisanya atau 5 binary 0 digunakan untuk bagian host. Nah, ini yang kesana adalah network, yang 0 ini adalah host. Nah, untuk default subnet masknya itu, untuk custom subnet masknya itu adalah 255.255.255.224. Nah, 255 ini ada, kenapa 255? Karena semua dalam satu oktet ini berisi binary 1 yang artinya semua oktet di sini terpakai untuk network. Nah, satu oktet ini bernilai 255. Nah, ini 224 hasil dari di sini berarti di sini dimulai dari sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 4, 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 ini adalah 2 pangkat 7 sama dengan 128, 2 pangkat 6 sama dengan 64, dan 2 pangkat 5 adalah 32. Nah, ini jumlahkan. 8 tambah 4, 12, 12 tambah 2, 14, naik 1, 3 tambah 6, 9, 9 tambah 3, 12, naik 1, 2. Jadi sini 224, berarti di sini 224. Jadi 224 itu menunjukkan diperoleh dari penjumlahan bit biner 128, 64, dan 32 atau biner 1 pada oktet terakhir. Nah, selanjutnya di sini saya umpamakan binary 1. Nah, binary 1 ini adalah X dan binary 0 adalah Y. Nah, untuk menjumlah blok subnet itu rumusnya adalah 2 pangkat X untuk oktet terakhir. Berarti di oktet terakhir binary 1-nya ada berapa? Ada 3, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti nanti jumlah blok subnetnya ada 8, atau ada 8 RT dalam satu RW atau dalam satu kampung, teman-teman, seperti itu. Jadi nah, untuk jumlah hostnya yaitu menggunakan rumus 2 pangkat Y kurang 2 sama dengan 2 pangkat Y, yaitu dimana Y adalah jumlah binary 0, yang di sini ada 5 binary 0, berarti 2 pangkat 5 kurang 2 sama dengan 2 pangkat 5 adalah 32, kurang 2 sama dengan 30. Kenapa dikurang 2? Karena 2 ini akan digunakan sebagai subnet dan broadcast. Jadi yang pure host itu hanya 30. Nah,
untuk untuk loncatan blok subnetnya yaitu dengan rumus 256 dikurang yang ini teman-teman, 224 sama dengan 32. Artinya setiap subnet akan meloncat sebanyak 32 angka pada oktet terakhir. Jadi seperti kelipatan gitu ya teman-teman. Nah, tapi dimulai dari 0, berarti 0,32 lalu 32 tambah 32 sama dengan 64 tambah 32 adalah 96 dan seterusnya, selalu ditambah oleh 32. Nah, kita akan mencari kira-kira di blok berapa IP 192.127.17.7 itu ada di blok berapa ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa bikin bloknya dulu teman-teman. Ini kita tulis subnet, host pertama, host terakhir, dan broadcast. Sebentar. Nah, untuk subnetnya berarti kan dimulai dari 0, berarti subnetnya adalah 192.127.17.7. Terus di sini 192.127.17 salah, bukan titik 7 teman-teman, titik 0 karena dimulai dari 0. Maaf 0 17.32. Nah, di sini 92.127.17.64. Nah, kita sampai situ dulu teman-teman, karena akan ada blok subnet. Untuk jelaskan itu terlalu panjang, jadi kita hanya akan mencari, kita fokus pada ini IP 192.127.17.7. Jadi host pertama itu adalah satu angka setelah subnet. Nah, subnetnya kan 0, berarti satu angka setelah 0 adalah 1. Nah, untuk host terakhir adalah satu angka sebelum broadcast. Nah, sedangkan broadcastnya adalah satu angka sebelum blok selanjutnya, blok subnet selanjutnya. Nah, blok subnet selanjutnya kan 32, berarti sebelum kesini berarti ada angka 31 untuk broadcast. Nah, berarti host terakhirnya adalah 30 karena satu angka sebelum broadcast. Di sini juga teman-teman sama, berarti satu angka setelah subnet adalah 33. Nah, broadcastnya satu angka sebelum blok selanjutnya adalah 63. Nah, host terakhirnya satu angka sebelum broadcast adalah 62. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kira-kira IP 192.127 dan .17.7 ada di blok subnet keberapa? Dia ada di blok subnet pertama, karena blok subnet pertama range-nya itu dari 1 sampai 30. Berarti untuk 17.7 itu ada di blok pertama. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk pengisiannya seperti ini. Untuk pengisian nanti di settingan di HCP-nya, yaitu berarti range-nya adalah 192.127.17.1 sampai 192.127.17.30. Nah, broadcastnya di sana kan juga diminta broadcast ya teman-teman. Broadcastnya adalah 192.127.17.31. Nah, di itu saja subnet sama dengan 192.127.17.0 dengan subnet masnya
DNS 255.255.224. Nah, untuk yang routernya kita menggunakan IP 192.27.17.7, tetap menggunakan ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita akan mengisinya di itu, akan kita isi seperti ini. Ini kita matiin, kita nyalain. Kalau ada tanda pagar itu tandanya mati ya teman-teman. Kita nyalain. Nah, untuk yang ini sama ini sepertinya tidak usah dinyalakan karena tidak digunakan, karena ini digunakan biasanya untuk web server. Nah, subnetnya adalah 192 seperti yang tadi sudah kita hitung, adalah 192.127.17.0 netmasknya. Ini benar ya teman-teman, dari sana ini kebetulan sama dengan apa yang tadi sudah kita hitung. Lalu range-nya adalah 127.17.1 spasi 192.127.17.30. Lalu untuk routernya IP yang tadi ya teman-teman, yang di belakangnya 17.7, 192.127.17.7. Nah, ini broadcastnya, ini kebetulan sampai 31 ya teman-teman, jadi kita ubah depannya saja, yaitu 192.127.17.31. Nah, ini sudah ya teman-teman. Lalu kita Ctrl X, Y, enter. Nah, setelah itu sekarang kita tentukan interface yang akan digunakan DHCP dengan membuka file nano etc default isc DHCP server. Nah, untuk interface V4 atau versi 4 kita isi INS34. INS34. Ctrl X, Y, enter. Nah, lalu kita di sini juga kita service dengan perintah service isc DHCP server restart. Sudah, lalu kita cek statusnya. Isi dengan perintah sistem ctl status isc DHCP server. Nah, aktif ya teman-teman. Nah, tanda kita berhasil atau tidaknya kita akan mengeceknya di control panel dengan shortcut ncpa.cpl. Nah, untuk mencek apakah kita berhasil menggunakan memberikan DHCP atau tidak, di sini kita akan menceknya di sini teman-teman. Kalian bisa ceknya di control panel atau kalian bisa pencet Windows R lalu ketik ncpa.cpl lalu oke, dan akan tampilan seperti ini. Lalu kita masuk ke sini VMware Network Adapter VMnet 1. Kita klik, nah lalu kita klik detail. Nah, di detail ini kita jelas mendapatkan IP DHCP. Sebenarnya seperti ini teman-teman. IP address-nya 192.127.17.1. Lalu IP default gateway-nya 17.7, DHCP servernya 17.7. Tuh tutorial yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.